Pemirsa, emak-emak semakin di depan dalam hal tampil di depan publik. Fakta itu terpampang nyata dalam video viral yang diunggah sebuah akun gosip pada 1 Juli lalu. Dalam video yang diberi caption, "Pengen tampil itu", emak-emak berkebaya itu ingin tampil di sebuah pertunjukan musik dengan setengah memaksa saat para kru sedang cek sound. Dengan penuh percaya diri, si emak berkata bisa cek sound pakai lagu I Feel Good atau To Love Somebody yang akan dibawakannya. Namun kru band pengiring enggan mengiringi emak-emak itu bernyanyi. Iya, soalnya kitanya lagi cek sound. Justru cek soundnya cobaan pakai lagu sayang. Iya, soalnya udah ada penyanyinya. Ya ini mah Ya udah ada penyanyi. acara ngapel. Online masih cek online bu. Sok I feel good kalau nggak To Love Somebody. Iya, tapi nggak nerima orang yang buat cek sound. Oh, ya udah. Merasa disepelekan para pengiring band, si emak-emak nyerocos bahwa dirinya adalah penyanyi luar negeri dan punya kenalan polisi. Peristiwa yang terjadi di sebuah pertunjukan musik di Bandung itu mendapat komentar beragam dari warganet. Banyak yang menuding si emak banci tampil, banyak pula yang menyalahkan band pengiring yang tidak memberikan si emak kesempatan untuk unjuk suara, tapi malah memviralkan aksi si emak-emak itu. Lantas, bagaimana tanggapan sejumlah selebriti terkait aksi emak-emak maksa nyanyi saat band pengiring tengah cek sound? Kalau goreng, kalau cek itu lagu jangan bilang temen gue. Iya, bu, kalau jelek ibu dulu. Ibu mana penyanyi keliling Indonesia ini itu ya Iya. Udah. Iya, sok. Udah doanya balik lagi ke itu. Sok. Semoga doanya balik lagi. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya, saya keliling Bandung. Siap. Gatel lagi pengen karaoke, sama mungkin kayak aku yang nggak bisa ngeliat Mike nganggur, tapi mungkin maknya nggak tahu situasinya kali ya. Kalau bahwasanya bandnya lagi cek sound dan biasanya kan kayak gitu udah ada penyanyinya, jadi mungkin bandnya juga ngerasa kayak kenapa nih mama pengen banget nyanyi gitu, jadi mereka mungkin agak terganggu, tapi ya mungkin maknya bisa nyanyi lagi di rumah, mungkin di setting karaoke di rumah, jadi biar kalau misalnya keluar udah nggak lagi mau cek sound. Selebgram asal Aceh Cut Melisa dibuat geram oleh ulah oknum petugas bandara Kuala Namu yang mempersulitnya untuk pergi ke luar negeri hanya gara-gara pasportnya lecet. Padahal menurut Cut Melisa, suaminya sudah konfirmasi ke pihak imigrasi dan menyatakan cover paspor yang lecet sedikit itu masih bisa digunakan. Sayangnya rujukan dari pihak imigrasi tidak bisa menggoyahkan pendirian oknum tiketing yang namanya disebut dengan jelas oleh Cut Melisa. Lalu benarkah selebgram yang sering memvideokan tutorial berhijab itu sempat adu mulut dengan oknum petugas bandara? Jadi ibu-ibu semuanya, saya dipersulit nggak bisa terbang oleh perempuan yang namanya dia memperlambat tiket saya sampai saya tinggal pesawat. Padahal di imigrasi boleh terbang, ini namanya Kalian bayangkan, dari jam 1 sampai jam 3 aku mondar-mandir minta tolong sama dia biar aku dikasih terbang, dikasih tiket untuk check-in, tetap nggak bisa. Dan udah nggak tahu mau gimana lagi, jadi suami aku turun ke imigrasi, dibawa paspor aku, dikasih lihat, ini nggak apa-apa bang, udah di scan, aman. Lari aku dari udah tepat check in yang kita mau masuk ke bandara, ya kan, ke bawah itu aku lari nyamperin dia, mbak ini paspor aku bisa terbang nggak apa-apa. Dengan enaknya dia menjawab, iya mbak, pesawatnya sudah terbang, nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Gara-gara ulah oknum petugas bandara Kuala Namu, Cut Melisa gagal berangkat ke luar negeri. Selebgram itu mengaku rugi secara moral dan material akibat perjalanan bisnisnya terjegal di bandara. Dengan penuh emosi, Cut Melisa seolah memperingatkan akan datangnya karma pada oknum petugas bandara itu. kau terima kasih ya sudah mempersulit saya. Ingat ya, balasan Allah lebih pedih. Kau tengok aja ganjarannya ya. Nah, kalau dilihat dari permasalahannya, menurut saya nih, petugas yang mengecek tiket itu bukan kewajibannya untuk mengecek kelayakan paspornya itu lecek atau tidak, cacat atau tidak, ya. Dia hanya bertugas mengecek identitas dari si penumpang. Tapi untuk kelayakan paspor, ya, apakah dia lecek, apakah dia ada yang rusak atau ada tidak
layak atau apalah ada sesuatu yang kurang, menurut saya itu adalah petugas imigrasi. Kalau paspor itu memang aku dan keluarga menjaga baik banget, jadi jangan sampai paspor nggak sah, jangan sampai paspor lecet, robek ya, karena bikin aja setengah mati, kita harus ngantri urus sana sini. Jadi mungkin ada dua sisi sih. Yang pertama mungkin kita bisa lebih menjaga lagi paspor kita biar nggak kenapa-napa, biar kedepannya tuh mudah ya kemana-mana. Terus yang kedua, kalau soal lecet sedikit dan nggak bisa terbang, selama kodenya masih jelas, selama ada tiket pesawat dan nama, tanggal lahir semuanya jelas sih, seharusnya sih ya boleh ya. Tapi nggak tahu deh, kan setiap maskapai punya kebijakan masing-masing. Kasus video syur lagi-lagi mengguncang media sosial dan hiburan. Adalah Audrey Davis, putri musisi David Bayu, yang diduga menjadi pemeran video syur yang pertama kali diunggah oleh akun X pada 24 Juni lalu. Dugaan bahwa Audrey adalah sosok wanita sensual dalam video syur itu terindikasi dari kemiripan tato di tangan wanita dalam video syur itu dengan tato yang dimiliki Audrey. Dan yang membuat kecurigaan netizen semakin besar, Audrey tiba-tiba saja menutup akun Instagramnya. Kini akun ID @audrey.davis menghilang dari peredaran dengan keterangan user not found. Saat putrinya diduga tersandung kasus video syur, David Bayu belum tergerak untuk mengklarifikasi bola liar yang beredar. David tetap fokus dengan jadwal manggungnya bersama Naif. Vokalis band berusia 47 tahun itu juga tak menjawab pertanyaan warganet tentang dugaan keterlibatan putrinya dalam video syur itu yang membanjiri akun Instagramnya. Di sisi lain, banyak pula warganet yang mendukung aksi bungkam David Bayu. Di sisi lain, pakar telematika seolah gercep mengomentari video syur mirip Audrey Davis itu. Roy Surya menyebut dengan teknik telematika, foto Audrey di media sosial pun bisa menjadi acuan untuk mengidentifikasi sosok wanita dalam video syur yang tengah viral itu. Berkat kasus video syur, nama Audrey Davis semakin dikenal publik. Meski sering membintangi video klip band Naif, bahkan pernah berpasangan dengan Jeffrey Nicole di video klip Deritaku, sosok Audrey Davis seolah tenggelam di balik nama besar ayahnya. Padahal sejak 7 tahun lalu sudah join ke industri hiburan. Putri David Bayu dan Sheila Delila ini juga dikenal berkat sejumlah pose seksinya di media sosial. Lantas bagaimana video syur yang diunggah akun X itu adalah editan dari sejumlah pose seksi Audrey yang kemudian diunggah ke akun X? Sidang kasus video porno yang menjerat model Francisca Chandra Novitasari alias Siskae kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan eksepsi itu, pihak Siskae menyebut bahwa yang bertanggung jawab penuh atas film porno yang dibesut di rumah produksi di kawasan Pejaten itu adalah pemilik PT Pak Bos dan Bu Bos yang memproduseri film dewasa itu. Bahkan Siskae menandatangani surat kontrak yang menegaskan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas film yang sudah diedit dan diedarkan di kalangan terbatas itu. Ya, ini bagian daripada eksepsi kita. Pihak pertama bertanggung jawab penuh terhadap hasil produksi secara hukum. Bila mana muncul tuntutan hukum atau gugatan atau laporan terkait dengan hasil produksi adalah menjadi tanggung jawab pihak pertama, tanpa melibatkan pihak kedua. Itu bagian catatan yang paling fundamental, bahwa Siskae, klien kami bekerja sama untuk menjadi talent. Dia telah memberikan, menandatangani surat perjanjian kesepakatan artis. Dan pihak pertama dalam hal ini direkturnya PT Pak Bos dan Bu Bos itu adalah Irwansyah, telah diadili. Tentu sudah beralih tanggung jawab. Yang mengejutkan, kuasa hukum Siskae menerangkan bahwa Siskae tidak dapat dipidanakan karena kliennya itu memiliki gangguan jiwa. Pada awak media, Gading Simanjuntak memperlihatkan surat rujukan dari sebuah rumah sakit yang menerangkan bahwa Siskae adalah pasien gangguan mental dan kejiwaan. Bahwa dari hasil kesimpulan dari ahli psikolog Jatu Anggraini menyatakan bahwa dari pemeriksaan kondisi psikologis saat ini Siskae mempunyai gangguan. Nah ini gangguan, ini yang menjadi eksepsi kita. Dan juga kita menyertakan adanya surat dari
surat keterangan medis dari Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito. Artinya, ketika seseorang memiliki gangguan jiwa, memiliki penyakit, sebagaimana ketentuan di dalam pasal 44 KUHP, tidak dapat dipidana. Ketika ditemui awak media, Siska yang diklaim memiliki gangguan jiwa bisa menjawab pertanyaan wartawan dengan benar dan jelas. Tindak tanduknya pun seperti orang normal. Dengan rompi tahanan, Siska yang terancam 10 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Pornografi dan Penyalahgunaan ITE. Ya. Sehat. Terima kasih teman-teman. Ya luar biasa sih. Ya terima kasih juga untuk tim penguasa hukum saya, penasehat hukum saya. Jadi nanti untuk keterangan lebih lanjutnya silakan minta ke penasehat hukum saya aja. Klien kami disangkakan Undang-Undang ITE, junto Undang-Undang Pornografi. Namun di dakwaan jaksa disebut didakwakan yaitu Undang-Undang tentang pornografi. Pertanyaannya, kalau ini undang-undang pornografi dan ini perfilman, apakah kita tidak mengetahui semua adanya film-film dewasa? Tentu ini menjadi tanggung jawab daripada lembaga sensor perfilman. Dalam kasus film dewasa yang mengisahkan prostitusi di zaman kawasan Keramat Tunggak belum digusur itu, ditetapkan 11 tersangka termasuk Siskae. 2 pemeran pria juga sudah ditahan, yaitu Bima Prawira dan Fatra Ardianata. Lantas, apakah pihak Siskae optimis eksepsi mereka bakal diterima oleh majelis hakim? Kita dari 11 tersangka yang kemarin di Polda Metro untuk Thailandnya, sehingga yang awalnya itu hanya 1 orang yang ditahan, namun di kejaksaan akhirnya ditahan keseluruhan. Nah, ini menunjukkan hal yang positif. Semoga nanti bisa dikabulkan oleh pengadilan untuk mendapat fasilitas konsultasi dan permohonan dokter psikolog secara independen.